Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Indasari Nasution, NIM 1820-2077, jurusan Taders Matematika semester 6. Dari mata kuliah Statistik Inferensial. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Nah, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, di mana uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji statistik normalitas yang dapat digunakan antara lain ada 5. Satunya, chi-square. Kedua, Kolmogorov-Smirnov. 3. Euler-Lefors. 4. Shapiro-Wilk. 5. Jarque-Bera. Dalam uji normalitas, signifikasi atau error yang diperbolehkan dalam penelitian adalah A sama dengan 5% atau 0,05. Dalam pengertian chi-square merupakan metode yang menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Pengambilan keputusan yaitu hipotesis kalimat, di mana H0 di mana sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1 di mana sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. B. Hipotesis statistik. H0 akan dipakai apabila K hitung lebih kecil dari K tabel. H1 akan dipakai apabila K hitung lebih besar dari K tabel. Di sini ada rumus uji normalitas menggunakan metode chi-square. K sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. Keterangannya K yaitu nilai chi-square, kalau OI sama dengan nilai yang diamati, EI itu disebut nilai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Harahap. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari uji normalitas. Simak baik-baik ya. Nah, di sini kita ambil contoh. Diambil tinggi badan mahasiswa di perguruan tinggi IAIN Padang Sidimpuan tahun 2021. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah data tersebut berdistribusi normal dengan min sama dengan 157,8 dan standar deviasi 8,09. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini tabel yang telah dibuat. Nah, yang pertama kita harus membuat yang namanya hipotesis. Nah, untuk hipotesis yang pertama itu dinamakan dengan hipotesis kalimat, di mana H0 merupakan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal dan H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah kita membuat nilai alfa. Nah, nilai alfa karena tadi sudah diketahui di awal nilai alfa adalah 5%, jadi tinggal kita tulis aja nilai alfa sama dengan level signifikansi atau error yang diperbolehkan sama dengan 5%, atau bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,05. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga kita membuat rumus statistik penguji. Nah, ini adalah rumus dari uji normalitas, di mana K sama dengan sigma dari OI EI kuadrat dibagi dengan EI. Baik, jadi di dalam uji normalitas ada yang dinamakan tabel pembantu. Nah, kita akan membuat tabel pembantu menggunakan data yang telah kita miliki. Nah, itulah tadi tabel pembantu dari uji normalitas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari batas interval kelas, mencari nilai Z, nilai PI, nilai OI, begitu juga dengan nilai EI. Nah, di sini ada 140 sampai 144. Nah, ini saya ambil dari data kita yang pertama tadi.
bagaimana menentukan batas interval kelas dari 140 sampai 144? Nah, ini adalah hasilnya. Kenapa bisa menjadi 139,5 dan 144,5? Karena ketika kita menentukan batas interval kelas bawah, ini 144, ini adalah kelas interval bawah. Mencari batasnya adalah dengan 140 kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya 139,5. Inilah yang disebut dengan batas interval kelas bawah. Nah, ini 144 ini adalah batas kelas atas. Bagaimana cara menentukan batas kelas interval atasnya? Yaitu dengan 144 ditambah 0,5 sama dengan 144,5. Nah, jadi batas kelas interval atasnya itu 144,5. Begitulah cara mencari batas kelas interval. Kenapa bisa dapat 139,5 dan 144,5? Kemudian yang kedua yaitu mencari nilai Z. Ini nilai Z yang pertama. Cara mencari nilai Z adalah dengan menggunakan rumus Z sama dengan XI dikurang X bar atau nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kita mempunyai dua nilai Z. Ini dua nilai Z yang berbeda. Oke, kita ambil tadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu Z sama dengan XI-nya berapa? Kan seperti itu. XI-nya itu nilai interval tadi. Karena kita punya dua, satu atas satu bawah. Nah, yang pertama kita ambil yang bawah, berarti 139,5. Nah, kita kurang dengan X bar. Berapa tadi nilai rata-rata yang diketahui di awal? Kita cek kembali di awal, yaitu 157,8. Dibagi dengan standar deviasi yang telah kita ketahui di awal tadi, 8,09. Sehingga diperoleh min 2,26. Begitu juga untuk mencari nilai ini. Itu sama Z sama dengan XI-nya berapa? XI-nya adalah 144,5 dikurang X barnya berapa? Sama 157,8 dibagi dengan standar deviasinya itu 8,09 sama dengan min 1,64. Nah, seperti itu kira-kira untuk mencari nilai Z. Kemudian yang ketiga, mencari nilai PI. Bagaimana mencari nilai PI? Nah, untuk mencari nilai PI, yang kita butuhkan adalah tabel Z. Nah, menggunakan tabel Z tersebut, kita dapat mencari nilai PI. Untuk mencari nilai PI, kita membutuhkan tabel yang disebut dengan tabel Z. Nah, di tabel Z nanti kita akan mencari nilai dari 2,26 dan 1,64. Nah, di sini kita menggunakan tabel Z yang dia itu bernilai positif. Jadi, ketika sudah menemukan hasil dari 2,26 yaitu 0,4881 dan 1,64 di dalam tabel Z itu bernilai 0,4495, kemudian kita kurangkan dan hasilnya adalah 0,0386. Begitu juga nanti seterusnya ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari nilai OI itu nilainya sudah kita ketahui karena itu merupakan nilai yang diamati. Nah, untuk batas kelas 139,5 dan 144,5 itu OI-nya bernilai 7. Begitu juga seterusnya ke bawah, itu sudah diketahui hasilnya. Nah, yang terakhir, cara mencari nilai EI. Bagaimana cara mencari nilai EI? Nah, untuk mencari nilai EI itu rumusnya adalah EI sama dengan PI dikali N, di mana N ini adalah jumlah frekuensi dari data yang kita peroleh tadi. Nah, kita ambil untuk yang pertama, EI sama dengan PI. PI-nya berapa? Nah, tadi sudah kita peroleh PI-nya itu 0,0386.
0,0386 kita kali dengan N. Berapa tadi N yang kita peroleh di awal? Itu adalah 100. Oke, 0,0386 dikali 100 itu sama dengan 3,86. Inilah nilai EI untuk baris yang pertama. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, jadi karena saya telah menjelaskan tadi baris awalnya aja, boleh teman-teman coba nanti di rumah. Dan karena di slide sebelumnya sudah tertera hasil dari batas kelas interval Z, PI, OI maupun EI, langsung saja kita masuk ke dalam rumus. Nah, di mana rumus dari KI tadi sigma OI per EI kuadrat per EI. Oke. Jadi untuk nilai EI sudah saya tulis. Boleh nanti teman-teman cek dengan memasukkan rumus yang telah tersedia. Nah, setelah selesai dilakukan operasi hitungnya, dapatlah hasilnya 0,427 dan kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, baik, setelah tadi kita telah memaparkan rumus statistik pengujian menggunakan tabel pembantu, yang keempat ada yang dinamakan dengan derajat bebas. Derajat bebas rumusnya adalah K dikurang 3, di mana K itu adalah interval kelas dari data yang kita amati tadi. Nah, untuk data yang sedang kita kerjakan ini, interval kelasnya itu ada 5. Jadi, untuk derajat bebasnya itu kita masukkan aja, K itu menjadi 5. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi, derajat bebasnya adalah 2. Oke, baik. Nah, kemudian yang kelima itu... Nah, yang kelima ada yang dinamakan dengan nilai tabel. Kalau yang menggunakan rumus itu tadi, itu dinamakan nilai hitung, dan yang kelima ini adalah nilai tabel. Untuk mengetahui nilai tabel, kita harus mengetahui nilai alfanya. Nah, di sini sama seperti di awal, nilai alfanya adalah 0,05 dan derajat bebasnya adalah 2. Nah, untuk mencari nilai tabel ini, kita juga menggunakan tabel chi-square namanya. Untuk mencarinya adalah, yang pertama kita harus melihat dulu alfanya 0,05 dan DF-nya 2. Setelah kita cocokkan, ternyata hasilnya adalah 5,991. Nah, untuk yang keenam itu adalah merupakan daerah penolakan. Nah, dalam daerah penolakan kita menggunakan rumus nilai mutlak dari 0,427 lebih kecil dari nilai mutlak 5,991, di mana 0,427 ini merupakan hasil dari rumus tadi atau nilai hitung, dan 5,991 ini merupakan nilai tabel. Keputusan hipotesisnya berarti H0 diterima dan H1 ditolak, atau kita simpulkan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Oke, baik teman-teman. Itulah dia contoh dari uji normalitas.